Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini terdapat nama saya Aldebaran Fernanda Octavian, kemudian ada beberapa rekan-rekan kelompok 5, Valino Reginaldi, Gradinal Aditya, sama Ridwan Solehan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tahap 1. Nah, untuk studi kasus yang kami ambil adalah sebuah kontrol untuk servo motor. Nah, servo motor ini banyak sekali fungsinya, digunakan di berbagai aplikasi, contohnya di robotika, di mesin CNC, di otomasi industri, dan sistem kontrol untuk pergerakan. Nah, servo motor ini digunakan di aplikasi tersebut karena memiliki kepresisian yang tinggi. Contohnya di mesin CNC, di untuk menggerakkan aksis-aksisnya menggunakan servo motor untuk pergerakan yang presisi dan juga sesuai dengan program di mesin CNC-nya. Nah, sistem servo ini pada umumnya terdiri dari komponen-komponen utama, yaitu ada aktuator. Aktuator bertanggung jawab untuk mengubah sinyal kontrol menjadi gerakan mekanik. Kemudian ada sensor posisi mengukur posisi aktual output dan aktuator. Kemudian ada controller. Controller itu adalah otak dari sistem servo ini. Nah, controller ini menghasilkan sinyal kontrol untuk menyesuaikan perilaku aktuator. Kemudian ada yang keempat, ada loop umpan balik. Sistem servo posisi menggunakan arsitektur kontrol umpan balik tertutup. Next. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, ini kita mencari persamaan permodelan matematikanya untuk mendapatkan persamaan fungsi alih GS. Nah, untuk persamaan permodelan matematikanya kita dapatkan seperti dijelaskan di halaman berikut ini. Kemudian didapatkan untuk fungsi alih GS-nya yaitu next. Nah, fungsi alih GS-nya 2 per S kuadrat per 0,2 S plus 2. Nah, kemudian yang nomor 3 ini sudah pernah kita kerjakan di tugas 1, kemudian kita sesuaikan angkanya dengan sistem kontrol yang ada di servo motor ini. Nah, mencari akar-akar pol dari persamaan loop tertutup sistem orde 2 ini untuk yang transfer function closed loop. Di bagian pembaginya kita cari akar-akarnya dulu. Nah, ketemu akarnya S1 dan S2-nya. Nah, langkah selanjutnya untuk mengetahui posisi dari akar-akar ini, kita menggunakan aplikasi di internet untuk mencari root locus dari closed loop dan juga kita mencari yang open loop. Nah, yang open loop ini sudah ketemu S1 dan S2-nya, maka kita masukkan juga di aplikasi internet, kemudian kita bisa tahu di mana posisi akar-akarnya. Ya, untuk selanjutnya kita di poin 3.2 kita cari sistem order 2 tersebut dari nilai-nilai berikut. Nah, yang A ini kita mencari damping ratio. Seperti yang dikerjakan tugas 1, kita akan mendapat damping ratio itu 0,071. Yang B itu natural frequency atau omega N, didapatkan hasilnya 1,414. Yang C itu kita mencari rise time atau TR, dan didapatkan hasilnya 1,164 second. Yang D peak time atau TP itu didapatkan 2,228 second. Yang E untuk setting time ini untuk yang 2% kriteria didapatkan 40 second, dan yang untuk yang 5% kriteria didapatkan 30 second. Nah, ini untuk percent of overshoot-nya didapatkan 0,8 atau 80%. Nah, selanjutnya kita ke poin 3.3. Nah, dengan menggunakan software MATLAB atau Octave, ulangi pertanyaan nomor 2 dan buatlah step respon. Perkirakan rise time dan peak time dari plot yang Anda buat. Jadi, di sini kita pakai Octave untuk membuat step responnya. Di sini ada codingnya, dan hasilnya itu yang di sebelah kiri itu adalah hasil dari penggunaan Octave. Nah, jadi bisa dilihat dari hasil Octave tadi, kalau rise time-nya itu sama seperti yang kita
hitung sebelumnya 1,164 second dan peak time-nya 2,28 second. Nah, yang selanjutnya di poin 3.4 kita menggunakan Simulink atau Skillab Xcos. Nah, untuk yang di 3.4 ini kita menggunakan Skillab ini untuk mendapatkan diagram bloknya seperti yang ada pada gambar ini, dan hasilnya akan nilai rise time-nya dan peak time-nya adalah seperti yang ada di laporan ini. Ya, mungkin sekian untuk presentasi tahap 1, akan dilanjutkan oleh kawan saya untuk tahap 2-nya. Ya, perkenalkan lagi, nama saya Gradin Aditya Wijojo. Saya yang akan memulai untuk presentasi di laporan studi kasus pengendalian sistem tahap 2-nya. Di soal yang pertama, itu kita diminta untuk mencari persamaan GS yang telah didapatkan, lalu buatlah grafik tempat kedudukan akarnya. Dari sistem persamaan yang kemarin, dari tahap 1 itu didapatkan adalah 10 per S dalam kurung 5S tambah 1. Langkah pertama, kita menentukan akar pada sumbu nyata. Akar pada sumbu nyata atau pos-nya kita dapatkan S sama dengan 0, lalu S sama dengan minus 0,2. Lalu kita lakukan titik pengujian pada sumbu nyata negatif antara 0 dan 0 dan minus 0,2. Nah, karena titik pengujian sumbu negatifnya berhasil, maka ini merupakan TKA. Lalu kita uji juga sumbu nyata negatif antara minus 0,2 dan infinity. Lalu ini juga merupakan titik kedudukan akar. Langkah selanjutnya yaitu menentukan asimtot dari titik kedudukan akar menggunakan limit dari transfer function S menuju infinite. Dari limitnya kita dapatkan bahwa limit S menuju infinite itu 10 per S kuadrat. Maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu mencari infinite angle asymptotes-nya, kita dapatkan di 90 derajat dan 270 derajat. Lalu di persamaan karakteristik, yaitu GS plus 1 sama dengan 10 per S dalam kurung 5S tambah 1 sama dengan 0. Maka derivatif dk per ds-nya itu 10s tambah 1, di mana s sama dengan 0, minus 0,1. Maka persamaan karakteristiknya adalah s kuadrat tambah 0,2s tambah 2 sama dengan 0. Lalu kita lakukan array untuk root-nya. Nah, dari array tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sistem tersebut stabil karena tidak ada perubahan tanda. Lalu setelah itu kita menggambar diagram dari titik kedudukan akarnya menggunakan website di internet. Lalu ini adalah diagramnya. Nomor 2 akan dilanjutkan oleh Ridwan. Baik, perkenalkan nama saya Ridwan Solehan. Saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu adalah desainlah sistem GS dengan kriteria yang Anda tentukan sendiri, yaitu servomotor. Gunakan metode tempat kedudukan akar untuk pengendalian kompensator yang diperlukan. Yang mana yang pertama itu adalah kita mengetahui nilai GS-nya, yaitu 10 per S dikali 5S plus 1, sehingga dapat open loop-nya itu adalah S sama dengan 0 dan sama dengan minus 0,2. Yang kedua adalah closed loop-nya, yang mana kita mendapatkan nilai S masing-masingnya adalah 0, minus 0,1 1,4167 I dengan damping rasional 0,07 seperti yang telah dikerjakan di tugas 1. Dan omega N-nya yaitu 0,1,41 radian per second. Dikarenakan kita menggunakan kompensator yang diperlukan, ada hal yang harus kita ubah, yaitu nilai omega N-nya yang seperti diinginkan, yaitu saya mengkali 2 nilai omega N-nya itu 2,82 radian per second, dan nilai S-nya yaitu minus 0,2 plus minus 2,42134 bilangan imajiner. Setelah itu kita harus mencari nilai sudutnya, yaitu didapatkan minus 4 derajat, yang mana 4 derajat ini adalah yaitu nilai phi-nya
yang mana seperti gambar yang poin E, itu kita harus mencari nilai masing-masing sudutnya, itu sudut pada pol, yaitu sudut S dan sudut 5S plus 1, yang mana sudut S itu adalah minus 94 derajat dan minus 90, sehingga kita dapatnya itu adalah minus 4 derajat. Setelah itu, setelah dilakukan geometri, kita dapat nilai zeros-nya itu, zero at S-nya itu minus 3,22 dan nilai polnya itu adalah minus 3,44. Setelah mendapat nilai zero dan nilai polnya, kita udah harus cari dulu nilai T-nya, yaitu T-nya dapatnya 0,31 dan nilai alfa T-nya itu 0,29, sehingga mendapatkan nilai alfanya 0,936. Nah, setelah itu kita harus mencari nilai KC-nya, yang mana nilai KC ini memiliki persamaan GCS dikali GC sama dengan KC S per 1 per T per S plus 1 per alfa T, yang mana KC sama dengan S plus 3,22 per S plus 3,44 dikali 10 per S dikali 5S plus 1, dengan K kita misalkan dengan 10 kali K kita misalkan menjadi K, sehingga kita mendapatkan nilai K-nya, yang mana ini merupakan syarat besar, sehingga kita mendapatkan nilai K-nya itu adalah 8,309. Setelah dapat nilai K 3,09, kita masukkan kembali ke persamaan yang telah kita umpamakan, yaitu K sama dengan 10 KC, sehingga dapat nilai KC 0,83. Setelah dapat 0,83, kita mendapatkan nilai GC-nya, yaitu 0,83 dikali S plus 3,22 per S plus 3,44. Dengan nilai KC 0,83. Yang mana ini merupakan RT R4 C1 per R2 C2 dengan alfa sama dengan 0,93 sama dengan R2 C2 per R1 C1, yang mana kita bisa ubah atau kita bisa dalam bentuk persamaannya adalah E0S E0S per EIS sama dengan KC alfa dikali TS plus 1 per TS alfa TS plus 1, yang mana kita dapatnya 0,7768 dikali 0,3110 S plus 1 per 0,29 S plus 1. Nomor selanjutnya itu nomor 3. Nomor 3 itu gunakan PID untuk memperbaiki performa sistem GS dan membandingkan dengan kompensator yang ada. Nomor 3 ini kita menggunakan GS yang loop terbuka, yaitu 10 per S 5S plus 1. Nilai GC-nya ini menggunakan GC yang lalu, namun diganti dengan KP dikali dengan 1 plus 1 per TIS plus TDS. Yang mana yang ini harus dicari terlebih dahulu nilai KP-nya, yaitu kita misalkan nilai TI-nya sama dengan tak terhingga dan nilai TD0-nya sama dengan TD-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan sebuah persamaan closed loop pada transfer fungsinya, itu adalah KP per S2 S kuadrat plus 0,2 S plus 2 plus KP sama dengan 0. Sehingga kita dapat nilai KP-nya sama dengan 2, yaitu merupakan critical K-nya, sehingga kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi, sehingga kita dapatnya persamaan tersebut adalah S kuadrat tambah 0,2 S tambah 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita cari tahu dulu nilai omeganya menggunakan uh, S-nya diumpamakan dengan nilai J omega. Kita masukkan nilai S sama dengan J omega, sehingga kita dapat nilai omeganya itu adalah 1,8. Setelah dapat nilai omeganya, kita cari terlebih dahulu nilai critical point-nya, yaitu sama dengan 2pi per omega, dapatnya 3,5. Kita dapat nilai critical point-nya, kita dapatkan nilai KP, yaitu 0,6 dikali KCR sama dengan 1,2, TI sama dengan 0,5 dikali PCR, yang 3,5 sama dengan 1,75, dan nilai TD sama dengan 0,125 dikali PCR sama dengan 0,4375. Setelah itu dimasukkan kembali ke persamaan yang tadi di atas, nilai GC sama dengan KP dikali 1 plus 1 per TIS ditambah TDS. Kita masukkan kembali angkanya, sehingga dapatnya
1,2 dikali 1 plus 1/1,75 S ditambah 0,4375 S. Sehingga kita dapat nilai GCS-nya menjadi 0,525 S kuadrat ditambah 1,2 S ditambah 0,685 per S. Sehingga kita dapatkan nilai diagram bloknya seperti yang ada di gambar, yaitu 0,55 S kuadrat ditambah 1/2 S ditambah 0,685 per S dikali 10 per S dikali 5S tambah 1 itu adalah G-nya dan H-nya adalah 1. Sekian dari saya. Ya. Lalu untuk di nomor 4 kita menggunakan Octave dan juga Scilab Xcos untuk membantu visualisasi tugas yang kita buat. Yang pertama kita ada perbandingan alih transfer dengan menggunakan kompensator dan tidak menggunakan kompensator. Ini coding yang kita gunakan di Octave. Lalu dari step responnya, comparison amplitude dengan time-nya, dapat dilihat bahwa transfer function lebih stabil saat digunakannya kompensator. Lalu kita juga membuat perbandingan transfer alih dari kompensator dan juga PID. Menggunakan Scilab Xcos kita masukkan, lalu ini merupakan grafiknya dengan menggunakan kompensator. Lalu di bawah ini grafiknya yang menggunakan PID. Dapat dilihat dari perbandingan grafiknya bahwa sistem lebih cepat stabil apabila kita menggunakan kompensator dibandingkan menggunakan PID. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.